wahai putraku Ismail, sekarang kita sudah sampai di satu tempat di mana engkau akan kusembelih. Nah, sekarang sebelum aku melaksanakan perintah Allah, mungkin ada beberapa yang kamu inginkan. Baiklah ayah, kalau boleh saya saya ingin minta beberapa permintaan saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengiyakan. Apa katamu? Baiklah nak, katakan sudah. Apa yang kau minta? Akan segera aku carikan. Coba katakan. Ayah, sebelum engkau menyembelihku, permintaanku yang pertama ayah, tolong asalah pedang yang akan kau buat menyembelih leherku ini. Biar aku tidak merasakan kesakitan. Biar mengurangi beban kesakitan yang akan saya rasakan. Tajamkan pedang itu ayah. Ternyata Nabi Ibrahim tidak mengira kalau permintaannya seperti itu. Dikira permintaan Ismail alaihissalam itu meminta sesuatu yang akan dinikmati, kemudian akan mati. Tidak, tapi permintaannya supaya pedang itu diasahkan, supaya ia tidak merasakan kesakitan yang begitu parah. Apa yang ada dalam jiwa, dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam? Menangis Ibrahim. Baiklah anakku, akan saya kerjakan permintaan. Ada lagi usulanmu yang kedua anakku? Permintaanku yang kedua, wahai ayahanda. Yang pertama tadi apa? Pedang diasah supaya tajam. Yang kedua, tolong ikatlah kedua tangan dan kakiku. Biar aku ketika kau sembelih, aku tidak terlalu banyak bergerak, wahai ayah. Semakin menangis ayahnya. Permintaanku yang ketiga, wahai ayah, lepaslah bajuku, tutupkanlah di kedua mataku, supaya aku tidak melihat lumuran darah yang berceceran di atas tanah. Karena aku paling tidak kuat melihat darah, wahai ayah. Permintaanku yang keempat, wahai ayah, baju dan celana yang berlumuran darah berikan kepada ibunda yang tercinta. Katakan kepada ibu, ayah, inilah baju putramu, inilah celana putramu, semuanya berlumuran darah. Ia rela melaksanakan perintah Allah, walaupun harus mengorbankan dirinya. Sebagai permintaan yang terakhir, wahai ayah, laranglah ibunda untuk berjumpa dengan anak yang seusia dengan saya, supaya ia tidak teringat anaknya yang sudah tiada, anaknya yang sudah mati. Itulah permintaanku, wahai ayah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menangis, mengasah pedang dengan menangis, dengan mengatakan, ya Allah, wahai putraku, ini adalah perintah Allah. Satu-satunya adalah engkau anak putraku. Seandainya boleh engkau digantikan dengan sesuatu, kemanapun itu akan aku cari. Tetapi ini satu-satunya adalah engkau sebagai ujian buat aku. Diasah pedangnya, diikat kedua tangan dan kakinya, mata juga ditutupi, kemudian dirobohkan. Setelah roboh, falamma aslama wa tallahu lil jabin, Allah abadikan itu. Maka falamma aslama, maka tatkala keduanya itu berpasrah, berserah diri, Ismail sudah dalam jiwanya, saya akan mati sebentar lagi. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Saya akan menyembelih leher putraku sebentar lagi. Langsung pedang yang sudah diasah tajam ditempelkan di lehernya. Sambil menyebut bismillah Allahu Akbar. Ada 3 versi yang ada. Pendapat yang pertama itu langsung keras. Sudah diperkirakan bahwa yang meninggal dunia itu adalah putranya Ismail alaihissalam. Sudah keluar darah bercucuran. Nah, tapi Allah dengan maha kekuasaannya, Ismail diganti dengan seekor domba. Ini yang pertama. Yang kedua itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempelkan pedang di lehernya Ismail, itu langsung sudah mau dikrek,
Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami memanggilnya wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah balasan orang-orang yang berbuat baik. Jadi wa fadainahu bidibhim adim. Kami ganti Ismail itu bidibhim adim dengan satu sembelihan yang sangat agung. Coba sembelihan yang sangat agung. Diganti apa? Dengan seekor domba. Diganti. Versi yang kedua. Versi yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau ngek leher putranya, langsung ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditambah La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disempurnakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian domba dibawakan. Nabi Ismail tidak jadi mati sehingga dombanya yang disembelih. Ini peristiwa itu. Nah, kemudian di sini anak-anak, berapa domba? 1 domba. Tapi Al-Quran menyebutnya bidibhin adimun, dengan sembelihan yang sangat agung. Loh, 1 domba masa agung, anak-anak? Tidak agung. Dikatakan agung karena apa? Dari sembelihan yang pertama disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai berikutnya sampai Khotamul Anbiya Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diabadikan sampai kita sekarang ini, bahkan sampai nanti yaumul qiyamah. Itulah dinamakan dengan dibhun azimun, sembelihan yang sangat agung. Kemudian kalau hanya ditukar, kalau ditukar hanya nyawa seorang yang halim ditukar dengan 1 domba, tidak sepadan itu, tidak sepadan. Loh, kapan sepadannya? Yaitu sembelihan dari pertama kali sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Inilah insya Allah, ini sudah waktunya, sudah pres ya, kita masih ada acara anak-anak. Jadi insya Allah nanti pertemuan berikutnya tentang kurban. Nah, ini kan sudah ada kurban, awal kurban. Nah, nanti Rabu yang akan datang kurban. Perlu saya sampaikan di sini bagi bapak-bapak yang mau berkurban. Nah, kalau sudah ada binatang kurbannya, itu diusahakan, ini ada ikhtilaf di antara ulama. Diusahakan tidak usah dipotong rambut dan kuku hewan kurbannya. Nah, ada yang mengatakan tidak usah memotong rambut dan kuku orang yang berkurban. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibhun yablahu, barang siapa baginya akan menyembelih binatang kurbannya, faida uhila hilal dzulhijjah, apabila masuk di bulan Zulhijjah pada tanggal 1, nah itu fala yahudanna, maka janganlah mengambil ataupun mencukur min sya'rihi, rambutnya, wala min atfarihi, dan kukunya, syai'an, sedikit pun, hatta yudhiyah, sampai ia menyembelih. Nah, tanggal 1 Zulhijjah insya Allah itu saya lihat Senin yang akan datang. Dari mulai Senin yang akan datang itu usahakan tidak usah, kalau sudah punya binatang kurban, tidak usah dipotong, tidak usah ngambil rambutnya, kukunya tidak usah. Nah, karena ini ikhtilaf, kita pakai semuanya saja. Jadi satu kelompok yang dilarang potong itu kuku orangnya dan rambut orang yang berkurban. Nah, kalau memotong bulu kambing dan kuku kambingnya kurang kerjaan, ada yang seperti itu. Nah, supaya kita tidak usah menghina yang satu dengan yang lain, kita dua-duanya saja, Pak. Jadi kambing tidak usah dipotong bulu dan kukunya, kita yang berkurban juga tidak usah memotong kuku dan rambut kita sampai yudhiyah, sampai disembelih, bukan tanggal 10. Ya kalau memang tanggal 10 batasannya, setelah disembelih baru kita boleh memotong. Kalau kita disembelih tanggal 13 hari akhir tasyrik, ya tanggal 13 setelah menyembelih itu. Nah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah tentang kurban kita lanjut di Rabu yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.